kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing Roma 16 ayat 19 berkata, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu datang menghampiri kekudusan-Mu di rumah doa ini. Kami yang sangat menyadari bahwa Engkau sangat mengenal kehidupan tiap pribadi kami. Dan ketika kehadiran kami ada di sini, mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, mau mengaku untuk setiap pelanggaran, kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sebab kami tahu Engkau yang mengetahui keberadaan kehidupan kami. Engkau yang tahu apa yang kami rasakan dan apa yang kami alami saat ini. Mungkin ada kekecewaan, ada kesedihan oleh karena pemberontakan kami terhadap berbagai hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami pun keluarga kami, yang mendatangkan penderitaan, yang mendatangkan gumul bagi kami, yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga kami pun pribadi kami. Dan ini mungkin saja yang kami perbuat tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ketika ini yang kami alami, terkadang kami menyalahkan Engkau Tuhan, menuduh Engkau tidak adil, berbuat dan memperlakukan kehidupan kami. Apalagi ketika kami mau mengatakan kepada Tuhan, kami setia kepada-Mu, kami rajin beribadah, kami taat dan setia untuk melakukan kehendak dalam kehidupan kami. Tetapi berbagai gumul dan derita kami alami. Tuhan, biarlah kami akan selalu dimampukan untuk melihat bahwa ini semua adalah dalam rancangan Tuhan untuk semakin meneguhkan iman kami, untuk semakin membuat kami lebih setia dan taat kepada-Mu, tetapi juga untuk menegur ketika ada berbagai hal yang kami lakukan dalam perkataan, dalam tindakan, dalam cara pikir kami yang tidak Tuhan sukai. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami yang sangat menyadari terkadang kehidupan kami jauh dari kehendak-Mu, dan itu juga yang akan membuat kami jauh dari kasih-Mu. Oleh karena tindakan-tindakan kami terhadap dan sesama kami yang tidak Tuhan sukai. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Bawalah kehidupan kami yang
untuk semakin mampu untuk memaknai arti kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk tetap selalu dapat menjaga kekudusan hidup kami, dan kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sebab Engkau Tuhan Yesus yang telah mati tetapi bangkit bagi kehidupan dan keselamatan kami, menganugerahkan itu bagi hidup kami sebagai orang-orang yang mau selalu menyesali dosanya dan yang mau hidup dalam pertobatan yang sungguh kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami yang hidup, yang telah mengampuni dan yang telah mengasihi kami berdoa kepada-Mu. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memerintahkan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Inilah berita anugerah Allah untuk kita. Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Menyertai saudara-saudara dan menyertai mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman kehidupan, saat ini kami hendak mengisi bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan Yesus, urapilah tiap pribadi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu untuk memahami firman Tuhan ini. Kami mampu untuk mengerti, bahkan untuk memaknainya dengan melakukannya dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu firman Tuhan itu adalah petunjuk bagi kami untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk menyampaikan berita firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan boleh diberitakan sesuai dengan kehendak, bukan sesuai dengan kehendak hamba-Mu. Karena itu berfirmanlah bagi kami semua Tuhan. Kami sebagai umat-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang menjadi pembacaan Alkitab kita di saat ini. Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai ayatnya ke-12. Lembaga Alkitab memberi judul Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turun ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahan. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan
meninggalkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat, orang Yahudi maupun terhadap baik Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kita berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Kita Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, Allah dari Allah, Allah yang sejati dan Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, saketan dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di sana yang akan datang. Amin. Saudara-saudara jemaat yang berkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu yang ketiga di bulan Januari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan kita, yang terus menjaga, melindungi, bahkan memelihara kita semua dari hari ke hari. Dan Dia pula yang telah memberkati kehidupan kita sampai saat ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat masyarakat, tetapi juga dalam tugas tanggung jawab kita bekerja, berusaha pun
dalam kerja pelayanan. Sebagai warga gereja Masjid Injili di Minahasa, di minggu yang ketiga ini kita terajak untuk merenungkan firman Tuhan seperti yang sudah kita baca tadi dalam kitab Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saudara-saudara, Rasul Paulus ketika dia berkomitmen untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, yang memang dia menjadi seorang rasul bukan karena keinginannya, tetapi karena Tuhan yang telah memilih dia. Maka bukan berarti bahwa sebagai seorang hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang pada saat itu memang sedang giat-giatnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, tidak selamanya kehidupan yang dia jalani itu berjalan dengan aman, nyaman, dan tentram. Tidak selamanya kehidupan sebagai seorang pelayan hamba Tuhan seperti Rasul Paulus, kehidupannya itu jauh dari pergumulan dan penderitaan. Salah satu perjuangan yang harus dia tempuh ketika dia harus membela diri, baik di hadapan gubernur yang ada pada waktu itu Festus, tetapi juga kepada orang-orang Yahudi secara khusus yang membuat dia pada waktu pemerintahan gubernur Felix, dia dihukum dalam penjara dan dia sama sekali tidak mengakui bahwa dia telah berbuat jahat. Dia sama sekali tidak mengakui kalau dia telah melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi sampai dia harus masuk ke dalam penjara. Dan ketika gubernur berganti dari Felix ke Festus, Rasul Paulus telah berada dalam penjara selama 2 tahun. Dan lagi-lagi orang-orang Yahudi, mereka yang sangat tahu bahwa gubernur Festus ini belum mengetahui persis apa yang menjadi persoalan antara orang Yahudi dan Rasul Paulus sehingga dia dipenjara. Maka mereka memberikan usulan. Mereka meminta supaya gubernur Festus pada saat itu supaya mereka diberikan anugerah di mana mereka akan membawa lagi Rasul Paulus ke Yerusalem untuk diadili kembali. Tetapi sebenarnya yang menjadi tujuan orang-orang Yahudi bukanlah Rasul Paulus untuk mengalami pengadilan kembali, tetapi ada rencana yang jahat yang hendak mereka lakukan ketika permintaan ini hendak dilakukan oleh Festus. Mereka berencana kalau dalam perjalanan nanti Rasul Paulus ke Yerusalem, mereka hendak membunuh Rasul Paulus. Tetapi orang percaya bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang taat, seorang rasul yang memang betul-betul dan sungguh-sungguh menyerahkan seantero kehidupannya untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita pasti akan memahami dan menyadari bahwa di balik penolakan Festus untuk mengabulkan permintaan
Kalau orang mau mencermati ini, bukankah itu pekerjaan Yesus? Kuasa Yesus yang berlaku atas kehidupan pemerintah pada waktu itu, Gubernur Festus, supaya tidak mengabulkan permintaan mereka untuk membawa Rasul Paulus ke Yerusalem karena dia jahat. Dari sini kita boleh memahami bahwa perbuatan jahat, kecil ataupun besar, yang direncanakan oleh seseorang bagi orang lain, itu sama sekali tidak diizinkan Tuhan. Dan dari pengalaman Rasul Paulus ini kita boleh melihat bahwa disitulah keajaiban Tuhan memperlakukan seorang hambanya yang setia, membela hambanya, menyelamatkan kehidupan hambanya yang memang tidak melakukan kesalahan. Walaupun pada saat itu seperti yang dikatakan tadi, Rasul Paulus menerima dia telah dihukum dalam penjara selama 2 tahun di Kaisaria. Oleh sebab itu ketika Festus ini hendak mengunjungi Rasul Paulus secara langsung, dia mengajak orang-orang Yahudi yang berkepentingan supaya mari sama-sama ke Kaisaria, ungkapkan semua yang menjadi kesalahan-kesalahan dari Rasul Paulus supaya di sana dia diadili. Dan kata firman Tuhan kita tadi bahwa selama dia di sana, maka Festus mengadili Rasul Paulus dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang amat memberatkan Rasul Paulus. Tetapi sekali lagi kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus dia tetap pada komitmen imannya, dia tetap pada pendiriannya, dia konsisten, dia tidak berubah-ubah. Apa yang dia ungkapkan pada waktu pengadilan bersama dengan Gubernur Felix, tetapi juga dengan Gubernur Festus, dia tetap mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia juga tidak melakukan kesalahan baik kepada pemerintah, kepada kaisar. Dia juga tidak melakukan kesalahan menurut hukum Taurat atau juga kepada orang-orang Yahudi. Tetapi yang dia lakukan adalah memberitakan Injil, membawa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus untuk percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Dan memang karena tindakan Paulus itulah yang membawa Rasul Paulus masuk ke dalam penjara. Dan oleh karena itu, maka dalam pembacaan Alkitab kita di sini kita boleh melihat bahwa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini, bahwa dia begitu sangat berani, dia sangat lantang, dia mau menyuarakan suara kebenaran di tengah-tengah pengadilan yang tidak adil, yang mengadili kehidupannya pada saat itu. Dia juga tidak mengeluh, dia juga tidak menyalahkan siapapun, tetapi yang dia lakukan pada saat itu, dia membela dirinya karena memang Festus juga tidak menemukan kesalahan-kesalahan seperti yang dituduhkan orang-orang Yahudi pada Rasul Paulus pada saat itu. Sehingga pada akhirnya Festus pun menyetujui bahwa Rasul Paulus tidak dibawa ke Yerusalem, tetapi menyetujui permintaan Rasul Paulus supaya dia naik banding, dia akan menerima pengadilan secara khusus oleh kaisar pada saat itu. Mengapa sampai Rasul Paulus ini tidak mau ke Yerusalem selain dia sangat mengetahui rencana yang hendak dia alami yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Karena Rasul Paulus sendiri sangat mengetahui persis keadaan pengadilan Yerusalem pada waktu itu, bahwa
bahwa pasti ketika dia akan diadili di Yerusalem, dia pasti tidak akan menerima keadilan dan kebenaran. Pasti dia akan dihukum, bukan hanya hukum penjara, tetapi dia juga pasti akan dihukum dengan hukuman mati. Karena itu dengan hikmat yang diperoleh baik oleh Festus tetapi juga oleh Rasul Paulus sendiri, hikmat Tuhanlah yang bekerja di balik semuanya itu. Dan naik banding oleh Rasul Paulus, orang meyakini bahwa itulah cara Tuhan Allah bekerja bagi seorang hambanya yang betul-betul taat untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan Tuhan, tetapi juga dia taat pada peraturan-peraturan hukum yang terjadi, yang harus ia alami sebagai warga Romawi pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, apa yang menjadi perenungan bagi kita? Apa yang boleh kita pelajari dari kisah perjalanan dan perjuangan kehidupan seorang pelayan seperti Paulus untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan dalam kehidupannya karena dia memberitakan Injil? Yang pertama dari kisah Rasul Paulus ini kita belajar bahwa marilah kita jangan menuduh dan mendakwa seseorang karena suatu kebencian, karena rasa tersaingi, dan karena keberhasilan, tetapi juga karena kemajuan orang lain. Yang kedua, pergunakanlah jabatan kita, kedudukan kita, kekuasaan kita, segala sesuatu yang kita miliki ini untuk berani memperjuangkan sebuah kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita. Jangan pernah orang menyalahgunakan ketika kekuasaan, ketika jabatan, ketika kedudukan itu Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi marilah kita untuk selalu melakukan dan berpihak pada hal yang benar. Jangan takut untuk membela sebuah kebenaran. Jangan takut untuk membela sebuah keadilan. Jika orang benar-benar tahu dan ada bukti bahwa seseorang itu benar, seseorang itu berhak untuk mendapatkan keadilan, mengapa tidak kita bela dengan kemampuan kita, dengan segala sesuatu pengaruh yang kita miliki? Jangan sampai justru terbalik, hanya oleh karena orang menjaga perasaan seseorang, atau hanya karena orang takut bahwa jabatan kedudukan kita lepas, maka biar juga orang lain yang jadi korban. Yang penting orang aman-aman saja. Padahal sebagai orang percaya, mungkin saja hati nuraninya berkata tidak, berkata jangan, tetapi lebih pada keakuannya, mencari aman, tidak berani untuk mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh Festus. Dia mengiyakan saja bahwa Rasul Paulus harus menerima banding. Dia tidak mampu untuk memutuskan keputusan pada saat itu, padahal dia tahu persis Rasul Paulus tidak pernah bersalah. Yang ketiga dari firman Tuhan ini, sebagai pengambil keputusan, sebagai pengambil penentu kebijakan, hendaklah setiap keputusan itu selalu dikaji agar sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang benar orang katakan benar, yang salah orang katakan salah. Jangan ragu-ragu, jangan takut seperti yang dilakukan oleh Festus.
supaya orang jangan cepat-cepat menuduh seseorang untuk sesuatu persoalan yang belum jelas. Karena itu, mintalah selalu hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya kehendak Tuhanlah yang kita jalani. Ketika orang hendak mengambil suatu keputusan, tetapi juga kita sebagai pengambil sebuah keputusan dalam segala sesuatu. Dan yang kelima, bahwa proses hidup dari seorang Paulus memberi kita banyak pelajaran. Bahwa hidup bersama dengan Tuhan Yesus bukan berarti hidup kita ini tanpa masalah. Hidup percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti bahwa orang tanpa pergumulan. Apalagi hidup menjadi seorang hamba Tuhan bukan berarti orang dibebaskan dari berbagai macam masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tetapi belajar dari Paulus di sini, kita melihat bahwa dia mampu untuk mencari kehidupannya, dia mampu untuk mencari imannya, dia mampu juga untuk mencari hukum dan peraturan yang ada pada saat itu dengan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Sebab seorang Paulus kita belajar bahwa kehidupan yang taat sesuai dengan kehendak Tuhan, kehidupan yang setia untuk melakukan peraturan-peraturan yang ada, yang telah ditetapkan dalam kehidupan kita, baik orang bergereja, tetapi juga orang bermasyarakat. Orang diingatkan belajar dari Paulus, marilah menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh pada peraturan. Dan kita semua percaya bahwa orang punya tanggung jawab sebagai orang-orang beriman untuk melakukan itu dalam kehidupan kita. Sebagai wujud tanggung jawab iman kita, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Gereja Tuhan yang taat hukum adalah gereja Tuhan yang hidup menurut apa yang Tuhan Yesus kehendaki dan tidak melanggarnya, apalagi mengabaikannya. Oleh karena itu, marilah kita, siapapun kita, sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, sebagai orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau setia kepada Tuhan, yang mau terus belajar hidup takut akan Tuhan, marilah kita taat pada kehendak Allah dan kita taat pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita percaya bila kita di pihak yang benar, pasti pembelaan Tuhan, pembentengan Tuhan, pertolongan Tuhan berlaku bagi kita orang-orang percaya. Karena itu, jangan takut untuk melakukan kebenaran dan keadilan serta kebaikan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin di balik itu pergumulan dan penderitaan ada dalam hidup kita, tetapi yakinlah sebagaimana Paulus yang dibela oleh Tuhan Yesus, Paulus yang diberikan kemenangan oleh Yesus, pembelaan dan kemenangan itu pun yang akan mengiringi kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, yang mau hidup taat dan setia pada peraturan-peraturan, hukum-hukum Tuhan, tetapi juga dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, memberkati kita semua. Amin. Bersalam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan